Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Pemirsa, beberapa kementerian lembaga di minggu ini lagi sibuk banget nih mengurus implementasi dan dampak kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Inpres nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Pada rapat di DPR belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan hasil rekonstruksi efisiensi anggaran kementerian lembaga total 306,69 triliun rupiah. Dari total tersebut, 256,1 triliun rupiah berasal dari pemangkasan belanja kementerian lembaga dan 50,59 triliun rupiah berasal dari pemangkasan transfer daerah. Dewan Ekonomi Nasional menilai kebijakan ini wajar diterapkan, mengingat kondisi ketidakpastian global yang mendorong gerak ruang fiskal kian terbatas. Tidak hanya Indonesia yang menerapkan efisiensi anggaran loh pemirsa, Amerika Serikat, Vietnam, Pakistan, dan Argentina juga menerapkan kebijakan tersebut. Wah, kementerian dan lembaga disuruh diet anggaran nih pemirsa. Memang tujuannya apa sih? Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama DPR mengatakan dengan mekanisme pemangkasan anggaran belanja pemerintah pusat pada tahun ini senilai 306,69 triliun rupiah itu, maka ke depan pola belanja pemerintah pusat akan lebih efisien dan terukur. Menurut Sri Mulyani juga, efisiensi anggaran tidak akan mengubah postur APBN 2025 yang nilai belanjanya sebesar 3.621,3 triliun rupiah. Sebab belanja pemerintah pusat yang terpangkas itu diarahkan untuk program-program prioritas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Pemangkasan anggaran yang digaungkan pemerintah ini juga guna menghapus pemborosan birokrasi. Dari belanja barang APBN 2024 senilai 405 triliun rupiah, pemotongan 10% menghasilkan tabungan 40,5 triliun rupiah. Target utamanya adalah pos-pos yang selama ini dianggap boros, seperti perjalanan dinas, acara seremonial, dan pengadaan barang-barang non-esensial. Pemerintah mengalihkan hasil pemangkasan anggaran ke program-program unggulan dengan total hampir 240 triliun rupiah. Program terbesar adalah ketahanan pangan yaitu 144,6 triliun. Disusul makan bergizi gratis 71 triliun, kemudian renovasi sekolah 20 triliun, dan pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun rupiah. Sri Mulyani juga menegaskan pemangkasan anggaran menjadi momen untuk mendorong reformasi birokrasi dan menciptakan budaya baru yang lebih efisien dan akuntabel, serta memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran. Efisiensi ini memaksa birokrasi untuk bergeser dari budaya menghabiskan anggaran menjadi budaya berbasis kinerja, yaitu setiap program harus membuktikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuannya mulia ya pemirsa, demi kesejahteraan rakyat. Tapi ada dampaknya gak ya kebijakan diet anggaran ini? Ada pemirsa. Gelombang pemangkasan anggaran mulai menunjukkan dampak terhadap pelayanan publik. Seperti di Kemenhub nih, yang anggarannya dipotong 17,87 triliun rupiah terpaksa mengurangi subsidi transportasi umum. Kementerian Pekerjaan Umum yang dipotong 81 triliun berpotensi menghentikan proyek-proyek vital seperti jalan tol, bendungan, dan irigasi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro ikut berkomentar dan tidak memungkiri kebijakan ini berpotensi menyebabkan kenaikan uang kuliah di perguruan tinggi. Otorita Ibu Kota Nusantara pun tak luput mengalami pemangkasan anggaran pemirsa.
mencapai 75,2% dari pagu anggarannya tahun ini. Sehingga banyak orang mempertanyakan kelanjutan pembangunan IKN bakal mandek gak ya nantinya? Efisiensi anggaran juga memaksa aparatur sipil negara bekerja dalam kondisi serba terbatas, dari AC yang dimatikan hingga kendaraan dinas yang dikurangi. Beberapa kementerian mengambil jalan pintas dengan menerapkan work from anywhere dan menimbulkan masalah baru bagi pegawai honorer yang terancam kehilangan pekerjaan karena pos anggaran yang dipangkas. Seperti yang dilakukan RRI dan TVRI, di mana kedua lembaga penyiaran ini sempat mem-PHK beberapa kontributor daerahnya. Namun kini keputusan tersebut telah dibatalkan dan memanggil kembali pekerja yang diberhentikan imbas pemangkasan anggaran. Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut beberapa kantor pemerintah dan lembaga keliru menafsirkan instruksi efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tetapi mengorbankan layanan dasar. Belanja lemak yang disebut Hasan merujuk kepada pos-pos belanja yang tidak substansial dan cenderung pemborosan, di antaranya pembelian alat tulis kantor, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, juga perjalanan dinas. Menurut Hasan, Presiden Prabowo sangat detail dalam menetapkan kebijakan efisiensi, karena Presiden secara langsung memeriksa satuan-satuan belanja APBN. Efisiensi merupakan pilihan di tengah situasi negara terus belanja jor-joran atau berhemat demi program-program yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat pun dikurangi atau dihilangkan. Anggaran itu kemudian dialihkan untuk membiayai program atau kegiatan yang lebih produktif. Yang dihemat itu hanya 2 item, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai tidak merupakan bagian dari efisiensi. Layanan publik, bantuan sosial bukan merupakan bagian dari efisiensi. Jadi kalau masih ada isu-isu itu, berarti betul-betul salah tafsir terhadap arahan Presiden. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Suci Nurhaliza pamit undur diri. Sampai jumpa.